Halo teman-teman, kembali lagi bersama Syaf Lab Digital di sini. Kali ini kita akan update terkait project Neura Protocol ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah beberapa video ada terkait pembahasan project Neura Protocol ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke testnetnya, kita buka dulu daripada summary-nya ya teman-teman. Nah, Neura Protocol ini jadi dia mengklaim bahwa sovereign stake for stablecoin ya. Nah, jadi karena ini full English language, nah untuk memudahkan kita lihat aja di sini saya sudah buatkan ringkasan terkait lab paper ya dan terjemahannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi pasar stablecoin di sini dijelaskan bahwasanya berkembang sangat cepat ya teman-teman. Prediksinya tembus sampai 2 triliun US dollar di tahun 2028. Nah, ini gede banget nih duit segini nih. Saat ini infrastruktur blockchain masih lambat dan tidak efisien untuk stablecoin. Maka dari itu Neura Protocol hadir sebagai jaringan blockchain khusus stablecoin. Nah, jadi karena dianggap selama ini protokol blockchainnya stablecoin ini masih cukup lambat, nah Neura Protocol ini menawarkan solusi sebagai blockchain yang cepat ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa sub-second block time-nya ini super cepat, kemudian finality instant, transfer stablecoin-nya ini tanpa gas fee. Nah, untuk teman-teman yang selama ini memakai stablecoin, kalau ada gas fee berarti ini kan jadi solusi ya teman-teman, karena cukup barangkali menguras atau mengurangi daripada aset kita ya ketika kita transfer barangkali atau swipe dan sebagainya gitu. Nah, lalu memiliki stablecoin sendiri yaitu USN dengan full reserve yang aman dan transparan. Jadi dari sisi DeFi di sini Neura Protocol ini punya koin sendiri yaitu USN ya teman-teman, yang mana full reserve dan aman dan transparan. Kemudian dari sisi ekonomi, Neura tidak bergantung pada inflasi token, tapi dari infrastruktur RPCFI, MEV, UEV, dan aktivitas real di network. Jadi dia punya situasi tersendiri yang mempengaruhi naik turunnya barangkali ya, namun tetap stable nih harusnya ya. Nah, lalu keunggulan utamanya, infrastruktur fisik milik sendiri dengan server dan fiber optik pribadi, bukan cloud umum. Jadi dia membangun sendiri ya teman-teman, ngedevelop sendiri untuk infrastrukturnya. Nah, kemudian USN-nya pun ini likuiditasnya terregresi dari berbagai stablecoin komplain. Nah, jadi dia mengklaim bahwa USN ini punya kelebihan dan keunggulannya sendiri gitu dibanding stablecoin lainnya gitu ya teman-teman. Lalu transfer bebas gas dan seterusnya. Kemudian ekonomi berkelanjutan dengan berbasis pendapatan infrastruktur, dan ada aplikasi natif yang memicu aktivitas dan likuiditas. Lalu targetnya mereka ini adalah institusi yaitu bank, fintech, payment provider, kemudian developer, pencipta aplikasi DeFi, kemudian crypto native user, trader, affiliate farmer dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi target penggunanya mereka ini nih gitu. Bagaimana kita tahu untuk institusi atau bank, fintech dan sebagainya ini sangat terbantu ya kalau misalnya ada sistem yang ditawarkan seperti ini. Nah, kemudian dari developer juga ini luar biasa karena akan menambah hazanah untuk menciptakan aplikasi DeFi selanjutnya gitu ya teman-teman. Dan untuk trader dan LP yield farmer juga ini sangat cukup menguntungkan ya teman-teman dengan adanya blockchain layer 1 ini, Neura Protocol seperti itu. Namun tentunya pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain bila mana target audiensnya ini benar-benar ingin menggunakan blockchain layer 1 dari Neura Protocol ini tentunya gitu. Kemudian purpose atau tujuannya, sistem pembayaran global masih lambat, mahal dan terpusat. Lalu stablecoin punya peminat
besar tapi masih terpecah dan tidak efisien. Solusinya, Neora performa tinggi, infrastruktur mandiri dengan stablecoin yang mempersatukan likuiditas yaitu USN. Namun tetap kita nanti pastinya akan kita pantau untuk realisasinya nanti terkait stablecoin USN ini itu di masa yang akan datang barangkali ya, karena ini dia menjanjikan cukup luar biasa dari penawaran ini. Kita lihat aja, pantau aja nanti perkembangannya seperti apa gitu ya teman-teman. Apakah benar-benar akan sesuai yang dijanjikan itu, sestabil itu dan tidak ada gas fee? Nah, itu bisa kita lihat nanti. Kemudian teknologi intinya di layer 1 Neora ini, fitur teknisnya itu di bawah 1 detik ya. Di infonya seperti itu barangkali untuk semua transaksinya worldwide, infrastruktur fisik worldwide-nya ini di bawah 1 detik. Kemudian untuk EVM kompatibelnya, developer gampang pindah dari Ethereum. Jadi asetnya mereka ini dipindahkan, kalau nggak salah ANKR-nya deh, ini nanti dipindahkan dari Ethereum ya, dipindahkan ke jaringannya ini. Jadi koin-koin atau aset yang sebelumnya ada di jaringan Ethereum ini dipindahkan ke jaringannya Neora protokol ini ya teman-teman, dari kabar yang saya dapatkan dan sesuai terkonfirmasi di summary ini teman-teman. Nah kemudian validator high grade mendukung AI future gitu, jadi sudah ada teknologi AI nya juga untuk validator high grade nya ya teman-teman. Kemudian keamanan fisiknya ini compliant di SOC 2. Kemudian infrastruktur seperti internet pribadi untuk stablecoin, jadi dia ada jaringan internetnya sendiri ya teman-teman. Nah stablecoin arsitekturnya yaitu USN. Nah di sini stablecoin ini jadi motor utama transaksi di DeFi dan perdagangan. Lalu USN ini punya full reserve dari stable legal dan bernilai yield dengan kelebihan bebas gas fee, likuiditas lebih besar, dan satu cocok untuk transaksi retail dan institusi, bisa lintas chain ya. Jadi ini cukup menarik karena bebas gas fee dan bisa, sebenarnya sih ya kalau bisa antar chain sih udah biasa ya teman-teman. Tapi memang dia punya protokol sendiri ya teman-teman. Nanti untuk lengkapnya mungkin bisa dibaca aja, nanti saya taruh link summary-nya ini di deskripsi ya teman-teman. Jadi biar kita lanjut aja ke tutorialnya. Nah jadi teman-teman, kemarin kita itu sudah cukup banyak nih poinnya di sini. Udah sampai 500-an. Kalau teman-teman mungkin cek video sebelumnya ini ada 500-an poin ya. Namun karena kita ada barangkali tim lupa ya untuk nge-tracking. Jadi kemarin kita tuh bikin tracking kayak gini ya, kayak tracking list airdrop project ini. Tapi kita lupa pakai wallet apa, dan di wallet itu kita pakai alamat yang mana gitu, karena kan ada beberapa alamat kan. Harusnya di sini ada alamat, tapi nanti mungkin kita jadi jarang kita untuk tambah ya, kita pakai wallet apa gitu. Jadi nih teman-teman bisa buat kayak gini juga sih untuk list project airdropnya ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk nge-tracking project-project airdrop apa yang udah kita jalankan gitu ya, atau udah kita garap. Nah kita langsung aja di sini untuk sign in ya, atau sign up ya. Sama aja di sini nggak ada pilihan dua gitu. Nah ini saya pilih pakai Phantom Wallet ya. Oke, karena pakai Phantom Wallet ini ada gangguan, nah kita coba aja pakai email ya. Oke, di sini sudah sukses dengan Gmailnya ya teman-teman. Nah di sini tasknya itu cukup mudah sebenarnya. Kita lihat di leaderboardnya aja dulu. Nah di sini ada beberapa task. Nah kita claim ya teman-teman. Di sini poin hariannya itu ada daily login. Kemudian ada beberapa task lain seperti testnet ANKR holder token, nge-swap. Nah, ini kita langsung aja. Nah, di sini juga ada tugas collect pools. Ya, kita tinggal klik-klik aja. Nah, buat teman-teman yang perdana garap ini cukup menarik ya teman-teman. Ada NPC-nya gini. Saya ngerasa ini project garapan airdrop yang sejauh ini paling menarik buat saya garap ya. Misalnya harian daily loginnya gitu ya, kita bisa kayak lagi main sih. Di sini udah ada 6, satu lagi di mana? Oke. Nah kita collect pools. Biasanya nanti task complete ada poinnya ya teman-teman. Nah
di sini kita claim aja. Nah, ini poinnya udah ada berapa? Ada 35 ya. 25, sorry. Kita perlu 25 lagi untuk dapat claim vouchernya ya teman-teman. Nah, karena kalau kita claim voucher ini, seingat saya sih kemarin ada minimal 50 poin ya untuk kita bisa claim vouchernya. Nah, seperti ini. Untuk vouchernya itu kita belum bisa claim kalau belum ada poinnya 50 ya. Ini sayang-sayang banget kemarin udah ada 500. Ya, gitulah, tapi nggak apa-apa. Ya, kita tes aja ya ini bridge gimana. Jadi kita jelajahi aja berapa tempat di dashboardnya ini, karena tadi ada tugas kita untuk mengunjungi tiap tempat ya. Nah teman-teman, kalau ke Oracle ini langsung aja chatting gitu ya, karena ini sepertinya ya please wait moment before sending another message. Oke, nggak masalah. Validator house, kita lihat. Oke, nggak masalah. Di sini kita lihat validatornya ya, apakah ini entitas para validator yang mendukung untuk jaringan Neura ini atau hanya mainan-mainan aja gitu. Tapi saya yakin sih ini memang validator asli ya dari mereka gitu. Nah, lalu kita ke sini aja, DFI Village. Oke, di sini sebenarnya ada sekitar 3 tempat ya. Di sini ada The Iron Vault, kemudian Market Arena, dan Green Exchange. Green Exchange ini nanti kita bisa swap di sini sih teman-teman. Oke, kita cek dulu aja apakah kita sudah mendapatkan terhitung. Oke, kita dapat ya, di sini ada 25 poin dan ini udah 50. Harusnya udah bisa claim voucher sih. Kita cek. Oke, your wallet connected, you can claim token. Oh, nggak bisa, kemarin 50, ini nambah lagi bagaimana? Oke, ya kita harus bagaimana lagi nih? Kalau gitu kita cari yang poinnya dikit lagi, sekitar 25an. Media activity streak. Sayang banget nih kalau nggak dapat nih. Ya, our wallet is connected, you can. Ya gimana dong ini? Tapi kalau udah kan ini biru ya, hanya ini sayang banget. Oke, kita lihat aja di sini. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman, karena kita belum dapat untuk claim voucher ya, jadi kita belum bisa untuk swap di sini nih. Ya, jadi nanti kita lihat aja di Grand Exchange-nya. Kita masuk aja ke sini. Sebenarnya udah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita swap, akan dapat token ANKR sekitar 3. Apakah ini nanti akan berubah lagi? Nah, ini nanti kita swap aja gitu. Dan nanti kita kerjakan juga tugas-tugas yang lain seperti itu. Jadi kemarin ketika kita mau buat video ini juga udah persiapan, login dulu pakai akun yang sebelumnya ya. Tapi setelah kita buka-buka kok alamatnya baru lagi gitu kan. Kita dapat alamat baru, berarti kan bukan metode loginnya bukan seperti yang kemarin nih gitu. Apakah ini kehapus otomatis atau bagaimana? Nah, kalau ternyata kehapus otomatis dan kita ngulang lagi, berarti ini ada pembaruan dari testnetnya. Tapi kalau memang sengaja dibuat seperti itu, nah itu isunya sih. Teman-teman buat yang kemarin udah garap dari video pertama terus login dengan dompet yang sama, apakah sama? Yang ngalaminnya nanti di kolom komentar barangkali ya, untuk jadi catatan kita. Karena kalau kita itu ketika ada project yang ada isu di dalamnya itu pasti akan kita up sih isunya gitu ya. Biar apa? Biar kepercayaan daripada subscriber dan viewers di Shaklab ini terjaga ya. Karena ketika ada project yang ternyata ada isu di dalamnya, kita nggak update ya, itu cukup menyulitkan juga barangkali ya. Gitu, ada isu-isu di dalamnya. Kayak waktu itu kita ada project apa ya, saya nggak sebutin deh, tapi aplikasi game yang mengklaim bisa dapat USDT, tapi ternyata ketika kita masuk chip in itu nggak bisa ditarik asetnya, kayak gitu-gitulah. Nah, ini kalau ternyata di Neura protokol ini ada isu seperti ini, ya itu jadi catatan kita, berarti wah ada yang nggak beres. Nah, makanya kita cek aja gitu. Jadi kalau teman-teman memang ingin mau pantau tiap hari claim gitu poin-poinnya di leaderboardnya ini, ya boleh aja gitu. Karena di sini ada sistem leaderboard untuk liquidity dari airdropnya sendiri ini diklaim bahwa berbasis poin ya, jadi bukan referral seperti itu. Nah, teman-teman bisa explore aja di sini, ada
like dan quote, kemudian write message, Telegram, kemudian complete Zoto Swap. Dari Zoto Swap, nah ini milestone-nya ya, nanti ini cukup panjang sih sebenarnya gitu. Dan kalau dilihat dari summary-nya tadi, ini sudah terkonfirmasi bahwasanya untuk airdrop-nya teman-teman, dimana mereka mengklaim di sini ada 12 kota sejauh ini perkembangannya dengan 7 negara, dengan kontennya ini 14 dan expansionnya ini nanti di 13 negara seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin garap silakan aja, tapi kalau memang ada deposit sejauh ini sih belum ya, ini free ya untuk project selanjutnya. Kalau ada yang deposit itu Dior aja gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk pembahasan Neor protokol ini. Semoga ini benar-benar JP ya teman-teman projectnya, dan kita bisa ada rezekinya di sini. Seperti itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.